Panggilan ini kini direkam. Selamat siang kakak-kakak semua. Sebelum kita mulai, kita tunggu ya. Kakak-kakak yang lain masih ada 3 menit. Video sudah Kak Aulia? Belum, Kak. Oke, masih ada sampai tanggal 8 sih Kak ya. Ya. Enggak apa Kak. Intinya jangan sampai lewat saja Kak ya. Ya, siap, Kak. Baik Kak, selamat siang semuanya. Apakah suara saya sudah terdengar? Selamat siang. Sudah, Kak. Aman. Oke, PPT-nya sudah Kak? Sudah. Baik, terima kasih kakak-kakak yang tepat waktu untuk masuk di Gmeet-nya. Dan bagi kakak-kakak yang masih beraktivitas, semoga bisa konsentrasi ya walaupun terbagi gitu pikirannya dan kegiatannya. Baik Kak, saya mulai kegiatan hari ini. Sebelumnya kita awali dengan berdoa. Minta Kak Aulia untuk pimpin doa Kak. Baik, terima kasih, Kak Ilius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, Kak-kakak. Mengawali pertemuan kegiatan pada siang hari ini, sesi hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan agama masing-masing. Doa kami silakan.
berdoa, selesai. Baik, terima kasih Terima Kak kasih. Aulia. Ya, salam dan bahagia untuk kita semua. Assalamualaikum, shalom, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Selamat siang dan tetap semangat Kak ya dengan kegiatan kita. Nah, kali ini kita masuk ke pertemuan ke-8. Ini adalah penutup untuk modul 1, Kak. Jadi nanti di modul 2-nya, di awal-awal itu, di minggu depan itu, Kak, kita waktunya itu berdekatan, Kak. Nanti hari Selasa, hari Rabu, dan hari Jumat. Jadi kakak-kakak bisa mempersiapkan diri karena setelah minggu depan itu, minggu ketiganya kita sudah pertemuan tatap muka. Seperti itu, Kak. Nanti saya juga mau mendata apakah ada kakak-kakak sekalian ini yang ikut PPG piloting 2 dan 3 yang pada khususnya nih piloting 2 nih karena menurut informasi untuk ujiannya itu bersamaan dengan jadwal kita tatap muka. Jadi nanti bisa kita diskusikan Kak baik di grup atau jika nanti ada waktu kita boleh diskusikan. Baik kakak-kakak semua, kita masuk ke modul 1.6 di mana di sini kita materinya itu pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Nah, untuk memudahkan kita dalam kegiatan dan memberikan kita kelancaran, maka kita harus punya kesepakatan bersama dulu, Kak. Yang pertama ini menyalakan kamera, sehingga kita bisa saling berinteraksi gitu kan. Sehingga nanti pembelajarannya itu 2 arah, ya, bukan hanya 1 arah, bukan hanya kakak-kakak mendengarkan, tapi kita bisa saling berinteraksi seperti itu. Kemudian mematikan mikrofon, kemudian dinyalakan jika memang ingin bertanya. Kemudian hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chatnya, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal wajar. Jadi nanti jika memang ada gangguan, diinfokan saja di grup, sehingga kita bisa sama-sama saling membantu lah. Baik Kak, ini kesepakatan kita. Nah, tujuan capaian umum modul kita hari ini yaitu kakak-kakak nanti mampu memahami pembelajaran PJOK sesuai standar kurikulum Merdeka. Nah, capaian khususnya nanti kakak-kakak mampu menyusun perencanaan pembelajaran PJOK. Nah, di tujuan dari sesi kita kali ini adalah kakak-kakak nanti dapat menyusun perencanaan pembelajaran PJOK dengan backward design. Ada yang sudah mengenal Kak dengan kerangka perencanaan pembelajaran backward design ini? Ada yang kenal Kak? Atau ini hal baru? Kalau dari saya sih hal baru sih, Pak. Oke, siap Kak, terima kasih. Ya, jadi nanti kita sama-sama saling bertukar pikiran lah ya Kak ya, saling berdiskusi, saling sharing tentang pembelajaran PJOK dengan backward design ini. Nah, agenda kita sesi ini yang pertama itu ada langkah-langkah perencanaan pembelajaran dengan backward design. Kemudian yang kedua itu analisis kesesuaian perencanaan pembelajaran di dalam kelompok dengan backward design ini. Nah, adapun agenda kita hari ini yaitu ada elaborasi isi, itu ada 1 JP, ya. Kemudian ini nanti ada langkah-langkah pembelajaran rumusan, tujuan pembelajaran juga pendekatan asesmen pembelajaran dan pendekatan pembelajaran. Kemudian nanti juga ada kuatkan pemahaman. Nah, yang elaborasi isi ini yang asinkronnya ya Kak ya, yang sudah kakak-kakak
lakukan belajar mandirinya. Kemudian, nah yang hari ini itu kuatkan pemahaman, yaitu nanti kita akan melaksanakan itu dengan durasi 2 JP, tatap maya. Dan nanti di sini saya akan membantu kakak-kakak ini untuk berdiskusi, menelaah dan menganalisis RPP atau modul ajar yang dimiliki ataupun yang baru disusun, yang diawali dengan meminta peserta menjawab pertanyaan pemandu dan refleksi. Nah, jadi nanti sebelum kakak-kakak menelaah modul ajar atau RPP yang sudah dibuat, di kegiatannya itu pemantiknya itu ada menjawab 3 pertanyaan kunci, kemudian melakukan diskusi kelompok untuk menelaah dan menganalisis RPP yang diunggah ke LMS. Kemudian yang ketiga itu melakukan penguatan atau pemahaman berdasarkan hasil telaah dan analisis RPP atau modul ajar. Nah, setelah ini nanti kakak-kakak juga akan kembali belajar mandiri, itu ada 1 JP, itu lakukan. Nah, dilakukan ini nanti kakak-kakak mengembangkan dan memperbaiki RPP atau modul ajar berdasarkan hasil analisis dan disesuaikan dengan backward design itu tadi. Nah, kemudian ada refleksi, nanti kakak-kakak melakukan refleksi secara pribadi, itu di LMS, terkait dengan makna pembelajaran baru yang diperoleh setelah mempelajari modul 1.6. Nah, di sini ada pertanyaan nih Kak, nanti bisa kakak jawab secara lisan saja langsung. Saat saya akan mengajar, banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Nah, ada 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan untuk merencanakan pembelajaran. Mungkin ada yang mau berbagi Kak, 3 langkah komponen utama yang ini nih untuk merencanakan pembelajaran? Oke, Kak Irwin, boleh Kak Irwin. Oke, selamat siang semuanya. Selamat siang Kak. Ini kalau menurut saya Kak ya, menurut saya yang pertama itu adanya tujuan pembelajaran. Yang kedua adanya asesmen. Yang ketiga itu ada aktivitas pembelajaran. Oke, terima kasih Kak. Berarti tujuan, Asesmen asesmen, sama dan aktivitas. aktivitas. Baik. Dari kakak-kakak yang lain, ada yang mau menanggapi? Kak Dina, boleh Kak Dina? Kalau saya tuh Bang, Kak, lebih 3 konten tuh itu konten, produk, proses baru produk. Oke, berarti konten, proses, produk. Berdiferensiasi. Ya. Oke, terima kasih Kak Dina. Kalau Kak Lutfi. Halo Kak Lutfi. Ya Kak, Oke Kak, mungkin bisa berbagi Kak tentang saat Kakak menyusun pembelajaran, merencanakan pembelajaran. 3 komponen utama apa Kak yang biasanya Kakak siapkan Kak? untuk merencanakan pembelajaran yang pertama, tujuan pembelajaran sama seperti Kak Irwin tadi yang ada di perangkat. Kemudian mungkin materi, alat-alat prasarananya yang untuk menunjang pembelajaran, dan yang terakhir asesmen penilaian. Oke. Baik, terima kasih Kak untuk berbaginya. Baik, sekarang kita identifikasi nih Kak, ya komponen utama apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam merencanakan pembelajaran. Nah, di sini ada 3 Kak, secara kelompok besarnya Kak ya. Ada tujuan pembelajaran, ada asesmen pembelajaran, dan ada aktivitas pembelajaran. Nah, biasanya kita akan langsung itu menentukan pada bagian mana dulu Kak biasanya tuh Kak? Ada yang mau berbagi Kak? Urutannya Kak? Biasanya kita mulai menyusun itu biasanya urutannya dari mana dulu Kak?
Dari mana Kak kira-kira Kak? Tujuan, Kak. Oke, Kak Lutfi. Mulai dari mana Kak? Tujuan. Dari tujuan. Habis tujuan kemana Kak? Tujuan aktivitas. Aktivitas. Kemudian Kak? Asesmen, Kak. Oke, baik. Sepakat nggak dengan Kak Lutfi? Kakak-kakak yang lain? Apakah kakak-kakak yang lain sepakat dengan Kak Lutfi? Tujuan asesmen pembelajaran nih, ini gimana nih, Kak? Di awal kan bisa juga. Ya, makanya kita mau ini Kak, menyepakati dulu, menyamakan persepsi dulu. Berarti Biasanya kakak-kakak menyusun pembelajaran ini itu dimulai dari mana dulu? Kalau kakak kan tadi tujuan dulu, baru aktivitas, baru asesmen gitu ya Kak Lutfi ya? kayaknya sesuai dengan yang ditampilkan Kakak lah. Oh, Tujuan asesmen sesuai. sama aktivitas. Oke, berarti kakak sudah menyusun merencanakan pembelajaran ini urutannya seperti yang di layar ini Kak. Tujuan, asesmen, baru aktivitas gitu ya Kak? Iya, Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak. Nah, biasanya tuh kita mulai dari aktivitas dulu tuh biasanya, ya, yang pembelajaran konvensional lah. Biasanya mulai dari aktivitas pembelajaran dulu, ya. Nah, kemudian baru kita lebih fokus ke aktivitas dulu. Ya, kita lebih banyak misalnya apa sih kegiatan yang harus kita lakukan dulu nih. Itu pembelajaran yang konvensional sih Kak, yang dulu gitu. Karena kita lebih fokusnya pada kegiatan. Nah, di kali ini di kerangka backward design ini kita itu diminta untuk mulai dari tujuan pembelajaran, ya, kemudian assessment, kemudian barulah aktivitas. Jadi langkah-langkah ini itu berjalan mundur. Nah, kalau misalnya kita itu kan biasanya tujuan dulu, kemudian aktivitas, baru asesmen di ujung Kak ya. Benar nggak Kak? Ya, benar, Kak. Iya benar. Nah, di backward design ini itu dibuat mundur Kak. Nah, pasti ada tujuannya kenapa harus dibuat mundur ke belakang gitu. Sampai pada titik di mana kita akan memulai. Nah, dalam merencanakan pembelajaran dengan pendekatan backward design ini, fokusnya itu pada tujuan akhir kebutuhan peserta didik dibanding dengan apa yang mau kita ajarkan. Artinya, kita tuh fokus dengan tujuan tadi itu apa dalam belajar itu tadi, dalam perencanaan pembelajaran kita itu tadi. Jadi jangan terlalu fokus pada kegiatan. Seperti itu. Terkadang kita fokusnya pada kegiatan sehingga melupakan tuh tujuan akhirnya tuh dalam pembelajaran itu apa. Nah, oleh karena itu mari kita sama-sama nih Kak, kita saling sharing, ya kita saling berbagi gitu. Tahapan backward design ini dalam salah satu perencanaan pembelajaran. Nah, tadi kan mulai dari tujuan pembelajaran nih Kak. Ya. Nah, kemudian dalam tujuan pembelajaran ini itu kan biasanya kakak-kakak merumuskan tujuan pembelajaran tuh. Ya, yang kita kenal tujuan pembelajaran itu kan ada 4 komponen. Menurut kakak-kakak, komponen apa saja Kak? Ada yang tahu Kak? 4 komponen itu dalam merumuskan pembelajaran? Ada yang oke, Kak Tommy, boleh Kak Tommy? Kalau yang seperti yang saya tahu ini Kak, ada audiens, Suaranya tidak kedengaran Kak, agak diperbesar Kak.
Halo Kak, udah Ya, kedengaran Kak? oke. Nah, yang saya tahu audience, behavior, condition, serta yang terakhir degree. Oke, terima kasih Kak untuk partisipasinya dan berbaginya. Setuju enggak kakak-kakak dari apa yang disampaikan oleh Kak Tommy tadi? Setuju. Oh, setuju. Berarti kakak-kakak sudah kenal ya Kak bagaimana cara merumuskan tujuan pembelajaran. Itu mulai dari audience, kemudian behavior, kemudian kondisi, dan degree atau yang biasa kita kenal dengan A, B, C, D. Nah, jadi harapannya bahwa tujuan pembelajaran yang nanti kakak rancang itu memuat 4 komponen itu tadi Kak. Nah, coba kita belajar nih Kak, membuat tujuan pembelajaran. Nah, di sini fasenya fase B, kemudian elemennya itu terampil bergerak. Capaian pembelajarannya itu peserta didik memeragakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Menurut kakak-kakak, tujuan pembelajaran yang mau kakak rancang bagaimana Kak deskripsinya Kak? Kan ada A itu kan audience. Audience itu siapa kita Kak? Siapa sasaran kita? B itu behavior, berarti behavior itu nanti sikap apa yang berubah dari anak-anak dalam melakukan itu. Kemudian C-nya kondisi, artinya kegiatan apa nanti yang akan kita laksanakan. Kemudian D-nya degree, berarti tingkatnya. Apakah anak-anak melakukannya dengan benar? Apakah dengan percaya diri? Seperti itu. Ada yang bisa berbagi Kak tujuan pembelajaran yang cocok dengan fasenya, elemennya, dan capaian pembelajaran yang sudah ditentukan ini Kak? Ini yang bisa jawab nih sebenarnya anak guru-guru SD nih, karena fase B. Ya, enggak apa-apa Kak. Intinya kita dalam merumuskan TP-nya itu sama gitu kan Kak. Ada yang mau berbagi Kak? Boleh kakak urutkan A-nya siapa, B-nya siapa, apa, C-nya bagaimana, D-nya bagaimana. Gitu. Ada yang mau berbagi Kak? Kak Desi, halo Kak Desi. Halo Kak. Halo Kak Desi. Kak Desi kemana nih? Ya, halo Bang. Oke, siap Kak. Boleh menyampaikan jawabannya tidak Kak? Kalau Kakak membuat tujuan pembelajaran dengan fase, elemen, dan capaian pembelajaran yang sudah ditentukan nih Kak. Aman Kak? Sinyalnya aman Kak? Kak Lia ada enggak Kak Lia? Siap, Kak. Nah Kak, minta tolong Kak, menurut Kakak ini tujuan pembelajarannya apa nih Kak yang bisa kita rancang Kak dari fase, elemen, dan capaian pembelajaran yang sudah ditentukan nih Kak? Oke, baik Kak. Terima kasih kesempatannya. Jadi di sini untuk menentukan fase, elemen, capaian pembelajaran, tujuan pembelajarannya di sini peserta didik dapat mempraktikkan atau memperagakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Oke Kak, peserta didik apa Kak? Peserta didik akan dapat memperagakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak.
Oke. Ya, seperti itu Kak. Oke, siap Kak. Kak, bisa enggak Kak dikelompokkan Kak? A-nya yang mana, B-nya yang mana, C-nya yang mana, D-nya yang mana? Bentar ya Kak. Oke, siap Kak Lia. Saya rasa saya lempar ke yang lain Kak. Nggak apa-apa Kak. Iya, Kan kita sama-sama saya belajar masih nih Kak. itu, Nggak ada masih yang juga salah bingung Kak. di situ. Nanti Iya. kita konfirmasi bersama. Oke Kak, saya bantu Kak. Audiensnya apa Kak? Eh, apa Kak audiensnya? Audiensnya. Ya, Sasarannya peserta siapa didik. Kak? Oh, Sasarannya peserta peserta didik. didik. Oke, Ya. audiensnya peserta didik. Behaviornya Kak? Berarti sikap yang berubah tuh Kak. Memeragakan. Oke, siapa yang bantu? Kak Irwin Kak? Ya, boleh. Oke. Izin menjawab ya. Oke. Oke. Kan di sini Ya. kan ada mohon izin sama-sama belajar. Saya pun tak tahu gak ini sebenarnya. Tapi coba-coba menjawab. Oke, kalau di sini kan tadi Kak Lia kan bilang peserta didik memeragakan atau apa keterampilan ya? Kalau tidak salah saya. Konsep Nah, gerak. kalau Konsep ya gerak. konsep geraknya. Kalau saya, menurut saya kalau di sini audiens itu peserta didik pastinya. Kemudian behavioristik itu kan perubahan tingkah laku kan, berarti mereka mempraktekkan atau memeragakan. Kemudian condition itu yaitu geraknya, gerak yang dapat diterapkannya, kondisinya. Kemudian degree itu rangkaian geraknya. Kalau saya sih, kalau menurut capaian pembelajaran saya. Oke, siap. Terima kasih Kak Irwin, Kak Lia. Ya Kak. Sepakat nggak dengan Kak Irwin? Sepakat nggak Kak Lia? Sepakat Kak. Izin. Oke, Kak Aulia boleh. Ya, terima kasih. Mungkin untuk tujuan pembelajaran di sini kan keterampilan bergerak elemennya, contohnya itu peserta didik menerapkan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Mungkin untuk tujuan pembelajaran, karena juga saya di pelajar SD, mungkin peserta didik bisa mendemonstrasikanlah bagaimana rangkaian gerak dalam melakukan aktivitas jasmani misalnya gitu Pak. Mungkin itu ya sih Pak. Oke, siap. Terima kasih Kak Aulia. Ya. Baik, terima kasih Kak Lia, Kak Irwin, dan Kak Aulia. Apa yang sudah kakak-kakak rancang itu sudah baik Kak. Karena walaupun fokus pada ABCD itu tadi, tetapi kita juga tetap mempertimbangkan elemen dan capaian pembelajarannya itu Kak. Jadi jangan sampai kita membuat tujuan pembelajaran yang bagus, yang hebat, tapi tidak sesuai dengan elemen dan capaian pembelajaran. Nah, jadi kalau misalnya di sini dituliskan bahwa tujuan pembelajarannya itu peserta didik mendemonstrasikan. Kan mendemonstrasikan itu sama aja memperagakan atau mempraktikkan. Intinya kan dia melakukan lah seperti itu Kak ya, melakukan gerakan. Jadi bukan elemennya terampil bergerak, tapi behaviornya malah misalnya menjelaskan. Behaviornya misalnya menganalisis seperti itu kan enggak tepat gitu kan Kak kan. Karena elemennya tuh bergerak. Kalau bergerak ini kan berarti anak-anak tuh diminta untuk mempraktikkan, kemudian mendemonstrasikan atau mensimulasikan. Bebas itu menggunakan kata kerja operasional yang nanti kakak-kakak bisa gunakan. Intinya itu adalah mendemonstrasikan lah intinya. Nah, peserta didik di sini mendemonstrasikan satu rangkaian gerak senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Nah, ya Kak, jadi jangan sampai juga komponen D-nya itu tidak termasuk di situ. Kalau di sini kan bisa kita tahu bahwa audiensnya itu peserta didik. Kemudian behaviornya itu mendemonstrasikan, seperti itu Kak ya. Kemudian kondisinya itu kan gerakan, ya.
gerakan senam. Nah, itu kondisinya. Kemudian degree-nya itu dengan transisi yang lembut. Nah, itu ya Kak ya. Jadi dari apa yang sudah disampaikan kakak-kakak itu sudah baik, sudah baik karena kakak sudah mempertimbangkan elemen dan capaian pembelajaran. Jadi tidak sembarangan membuat tujuan pembelajaran. Ya Kak Irwin? Kak, maaf motong nih. Saya ini masih mau bertanya tentang tujuan pembelajaran nih. Di tujuan pembelajaran Siap, dengan Kak. capaian pembelajaran kan ini kan kita kalau capaian pembelajaran kan di sini kan hanya konsepnya gerak. Tapi kalau di tujuan pembelajaran itu ada ditambah dengan senam irama, kemudian ditambah dengan transisi yang lembut. Nah, itu maaf nih saya mau bertanya dulu gimana caranya supaya menjadi tujuan pembelajaran pada dasarnya tujuan pembelajaran itu tidak keluar dari konsep ya untuk mencapai pembelajaran dari Kemendikbud. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kakak-kakak ada yang bisa menanggapi pertanyaan dari Kak Irwin? Bagaimana kita membuat tujuan pembelajaran yang sesuai lah gitu ya Kak ya dengan capaian pembelajaran seperti itu. Ada yang mau menanggapi Kak? Kakak-kakak ada yang mau menanggapi? Kak Muklis ada? Kak Muklis? Kak Muklis ada? Kak Lukman ada kah? Lanjut Kak. Nyimak dulu. Oh, nyimak dulu. Kak Lukman? Kak Lukman ada kegiatan di sekolah katanya Kak. Oh, baik. Oke, Kak Desi, yang penting tetap ini ya Kak ya, masuk terus ya, dicoba saja. Baik. Jika kakak-kakak dengan keadaan dan kondisi seperti ini, baik saya bantu dulu Kak ya. Gini Kak Irwin, ini menurut pendapat saya ya Kak ya. Jadi ya ini juga pengalaman seperti itu. Bahwa TP ini kan sebenarnya kalau kurikulum merdeka Kak, TP ini sebenarnya diturunkan dari CP seperti itu. Jadi TP ini bisa kita buat itu berarti berasal dari CP-nya itu tadi. Nah, jadi tujuan pembelajaran yang kita buat itu jangan sampai tidak sesuai dengan CP. Karena CP inilah nanti yang akan menentukan tujuan pembelajaran yang kita buat. Nah, di CP itu kan ada juga materi. Ada juga materi, kemudian ada juga Keterampilan gitu Kak. Audiensnya seperti itu Kak. Nah, jadi supaya relevan dan supaya tepat kita membuat TP, berarti kita cek dulu materinya tentang apa Kak di capaian pembelajaran. Misalnya di sini ada konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak seperti itu. Nah, kemudian konsep gerak ini disesuaikan lagi Kak dengan silabusnya atau dengan ATP. Buku ajar kita seperti itu Kak. Sehingga sesuailah Kak dengan tujuan pembelajaran. Misal nih Kak, kalau di contoh seperti ini kan konsep geraknya itu ada di gerak senam irama seperti itu Kak. Kalau di fase B, ini yang sesuai dengan ini ya Kak ya. Sesuai dengan yang di layar. Jadi Iya. jangan sampai CP-nya konsep gerak, tujuan pembelajarannya itu misalnya bola kaki, misalnya seperti itu, atau bola voli seperti itu. Walaupun memang mereka bergerak, tapi kan tidak tepat Kak dengan CP-nya. Nah, sehingga ya kita memang harus memulai TP ini dari CP yang memang sudah disiapkan oleh pemerintah. Kan kita sekarang yang kurikulum merdeka kan CP-nya sudah disesuaikan dengan yang dari pemerintah.
Itu di Permendikbud nomor 32 tahun 2024. Nah, di situ bisa kakak-kakak cek. Dan kakak-kakak juga pasti sudah tahu sih Banyak CP perubahan, Kak. yang terbaru sekarang, Kak ya. Kan ada revisi ya, Kak ya. Iya, banyak perubahan. Oke, Kak. Nah, jadi seperti itu. Nah, dan terkadang juga CP ini ada juga yang tidak sesuai dengan bahan ajar kita. Nah, jadi kita memang harus bisa mencari referensi-referensi lah yang sesuai dengan CP. Jangan pula buku kita yang menyesuaikan dengan CP dan TP, tidak. Tapi bahan ajar kita lah nanti yang harus disesuaikan dengan CP dan TP. Bukan CP dan TP yang menyamakan dengan bahan ajar. Seperti itu, Kak Irwin. Itu yang bisa saya sampaikan, Kak ya. Oh, berarti gini, Kak ya. Berarti dengan tujuan adanya pembelajaran, tujuan pembelajaran berarti kita boleh saja dengan menggunakan gaya kita sendiri, tapi tidak keluar dari konsep capaian pembelajaran gitu ya. Betul, Kak, betul. Jadi tidak semua. Berarti itu ada titik tujuannya capaian pembelajarannya Benar, gitu Kak, ya. benar. Jadi bakalan tidak akan seragam, Kak. TP di tempat kakak, di sekolah kakak dengan TP di sekolahnya kakak-kakak yang lain. Karena apa? Karena kan kita situasi dan kondisi anak-anak juga berbeda. Jadi kakak-kakak tidak masalah membuat TP yang berbeda, yang sesuai dengan kondisi sekolah kakak. Tapi tetap bahwa acuan kita adalah CP, seperti itu, Kak. Gimana, Kak Irwin? Berarti tidak salah kalau kita observasi dulu baru bikin tujuan pembelajaran. Tapi tidak salah kalau kita observasi dulu baru kita melakukan tujuan pembelajaran yang iya, Kak, tidak salah, Kak. dengan Nah, itu tadilah di kurikulum Merdeka itu kan kita sudah dikenalkan dengan apa namanya diagnostik itu kan, Kak, diagnostik awal itu tadi. Nah, dari diagnostik awal itulah sebenarnya kita bisa membuat tujuan pembelajaran sendiri, seperti itu, Kak. Tapi tetap bahwa bukan berarti kita membuat TP sesuai dengan keinginan kita, tapi tidak sesuai dengan CP-nya itu tadi, seperti itu. Oke, Kak Irwin ya. Oke, Kak Lukman tadi angkat tangan. Boleh, Kak? Oke, Kak, maaf nih masih dalam kegiatan sebenarnya. Siap, Kak. Kayaknya pembahasannya lagi menarik kan. Jadi mungkin gini, Kak. Jadi mungkin yang saya tangkap ini posisinya pada saat kita melakukan tujuan pembelajaran, ya benar tadi sih memang dari capaian pembelajaran itu kita kan berpatokan kepada itu ya. Jadi dapat kesimpulan bahwa sebenarnya kita harus pahamin dulu capaian pembelajarannya. Yang pertama, yang kedua, setelah kita pahami, kita telusurin kan, baru kita analisis kebutuhan dari siswa seperti apa, capaian pembelajaran yang awalnya seperti apa. Jadi kita bukan berpatok pada CP sebenarnya, kita mengembangkan CP sebenarnya, tapi tidak keluar jalur. Jadi kita setelah kita pahami, kita analisis dulu kebutuhan siswa seperti apa. Terus yang ketiga itu betul tadi kesesuaian dulu. Jadi kebutuhan siswa itu apa? Jadi kita penuhin dulu. Sesuai enggak, kita lihat lagi CP-nya, sesuai enggak, masih dalam koridornya capaian pembelajaran tidak. Kalau masih dalam koridor walaupun meleset sedikit ya, yang penting masih dalam koridor. Itu enggak masalah sebenarnya kalau menurut saya. Lalu yang keempat itu setelah kita mengetahui kebutuhan, kita lalu peta konsepkan dalam artian kita petakan strategi apa yang bakalan kita pakai untuk mencapai capaian pembelajaran tersebut, gitu kan. Lalu selanjutnya itu setelah itu baru kita pikirkan refleksi yang bagaimana supaya capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran yang kita dapat ini sesuai dengan apa yang kita kembangkan di awal. Nah, sebenarnya untuk yang seperti ini saya sih baru paham juga kan, baru
memahami sedikit juga, karena selama ini tanpa saya sadarin saya sebenarnya membuat RPP atau modul itu saya tidak membuat dulu, saya lakukan dulu. Saya lakukan dulu sebenarnya, tapi tanpa saya sadarin tuh, oh itu sebenarnya harus dilakukan dulu, walaupun bukannya kita mempersiapkan modul kita di awal kita laksanakan, tapi kita seharusnya lakukan dulu. Jadi semua pembelajaran yang saya lakukan di semester pertama itu jadi bahan observasi atau bahan analisis saya, bahwa evaluasi saya untuk semester 1 di tahun ajaran ke depan. Oh berarti yang dibutuhkan ini ya seperti ini gitu. Jadi kita pakainya, kalau saya mungkin agak terlambat sih ya, makanya 1 semester yang ke depan gitu, yang akan datang, bukan pada saat yang sekarang. Jadi mungkin agak kekeliruan di situ mungkin. Jadi keterlambatan dalam refleksi atau dalam pengambilan keputusan untuk menetapkan capaian pembelajaran untuk pelajaran yang akan kita ambil gitu. Gitu sih kalau pandangan saya sih, Kak. Baik, siap. Ya. Terima kasih Kak Lukman. Nah, setiap guru kan punya caranya masing-masing, Kak. Seperti itu. Nah, tapi jangan sampai juga bahwa pengembangan diri kita atau apa yang mau kita modifikasi seperti itu, Kak ya. Itu Ya, jangan sampai tidak ada panduannya kayak gitu, Kak. Nah, tetap harus ada panduannya sehingga nanti tetap kita kolaborasi sih, Kak. Tetap Ya, kolaborasi, tetap kalau kita konsultasi, mau tetap teman modifikasi, sejawat. enggak masalah, Iya. tapi tetap ada panduan. Baik, terima kasih Kak Lukman atas berbaginya. Kita lanjut Kak ya, dari tujuan pembelajaran. Kalau backward design itu kita langsung ke assessment-nya. Nah, tadi kan tujuan pembelajarannya kan mendemonstrasikan nih Kak. Kan? Nah, apakah asesmennya itu lebih cocok yang mana Kak? Apakah asesmennya itu pilihan ganda atau menggunakan rubrik untuk menilai performa rangkaian gerak senam irama? Rubrik kalau saya Yang sih. mau berbagi Kak? Oke, Kak Irwin. Setuju sih, Kak, rubrik. Rubrik Kak. Sama kayak Jadi Rubrik. kalau yang ya, Aulia? Kalau menurut saya yang ini nih ada namanya asesmen tradisional. Ini bagian ini yang pilihan ganda. Kalau ini yang 2 ini asesmen alternatif. Kan di asesmen tuh ada 2 tuh Kak yang saya pelajari. Itu Ada yang namanya itu asesmen sebutan tradisional. Bang Irwin. Ya. Itu sebutan asesmen itu udah lama atau baru muncul, Kak? Atau memang ada nama sebelumnya? Baru saya tahu, baru saya baca. Jadi asesmen itu ada 2 bentuk. Ini pun saya baru belajar nih, Bang Lukman. Jadi ada 2 hal yang siap Bang. Sip. Ada 2 hal yang saya pelajari. Ada yang namanya ini sebagai pembelajaran sama kawan-kawan ya. Saya tutup PJOK jangan tahu tek gitu kan. Ya kita sama semangat gitu. Jadi ada 2 asesmen yang saya pelajari. Ada asesmen tradisional, ada yang namanya asesmen alternatif. Nah, di gambar yang pertama yang pilihan ganda itu adalah asesmen yang berbentuk tradisional. Sedangkan asesmen bagian kedua adalah asesmen yang berbentuk alternatif. Di sini kita mencari prosesnya. Nah, prosesnya itu nanti baru kita jadikan asesmen. Asesmen itu bisa kita buat dengan rubrik penilaian. Misalnya gerakannya, ketukannya, iramanya, peralihannya dan lain-lain sebagainya. Kalau itu sih menurut saya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Kak Irwin. Baik. Ya, benar Kak ya, bahwa asesmen yang kita rancang itu jangan sampai menyimpang dari tujuan pembelajaran yang kita buat. Jadi kan tujuan pembelajarannya mendemonstrasikan, ya. Jangan pula misalnya kita membuat asesmen yang tidak tepat. Nah, jadi yang tepat itu adalah asesmen dengan menggunakan rubrik. Karena behavior-nya tadi itu kan mendemonstrasikan. Kalau misalnya asesmennya pilihan ganda, nah berarti itu kan TP-nya itu tidak tercapai nanti. Yang tadinya mendemonstrasikan gerakan, malah asesmennya dengan pilihan ganda. Nah itu kan tidak tepat Kak. Nah itulah tadi bagaimana tujuan pembelajaran ini dapat sebagai acuan
kakak-kakak nanti dalam menentukan asesmen pembelajarannya. Seperti itu, Kak. Nah, kemudian setelah asesmen tuh ada aktivitas, Kak. Nah, aktivitas itu berarti kegiatan-kegiatan yang nanti akan dirancang, mulai dari kegiatan pendahuluannya, kegiatan intinya, sampai ke kegiatan akhirnya. Nah, karena tadi tujuan pembelajarannya mendemonstrasikan, kemudian asesmennya itu rubrik menampilkan suatu rangkaian senam irama, berarti kan aktivitasnya ya harus mencapai tujuan yang dinilai dengan asesmen pembelajaran yang tadi, Kak. Berarti anak-anak ya aktivitasnya nanti mendemonstrasikan, memperagakan, seperti itu sesuai dengan tujuan pembelajaran dan asesmen pembelajaran. Nah, jangan sampai aktivitasnya nanti misalnya nih ada yang eksperimen misalnya, atau misalnya ada, kalau misalnya pun kan ada rangkaian gerak senam irama nih, misalnya perlu matras, jadi kegiatannya malah membuat misalnya matras misalnya dengan bahan-bahan yang ada seperti itu kan tidak cocok, Kak. Jadi aktivitas yang dibuat itu harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan asesmen pembelajarannya, sehingga kegiatan pembelajaran yang kita lakukan itu lebih bermakna, lebih tepat sasarannya gitu. Dan capaiannya pun juga lebih tepat seperti itu, karena tujuan pembelajaran, asesmen, dan kegiatan ini saling berkaitan. Jangan sampai ketiga komponen utama ini tadi menjadi satu kesatuan yang terpisah seperti itu, kakak-kakak ya. Sepakat, Kak? Sepakat. Baik. Ya, sepakat. Baik. Nah, kembali lagi ke desain atau pendekatan backward design itu tadi. Itu dimulai dari tujuan pembelajaran. Itu menentukan tujuan tadi. Nah, tujuan pembelajaran itu tadi bisa diturunkan dari CP itu tadi, Kak ya. Kata Kak Lukman juga boleh dikembangkan, asal tetap tidak jauh dari TP yang dibuat dan tetap mempertimbangkan dengan kebutuhan dan kondisi baik peserta didik maupun sekolahnya. Kemudian mengembangkan asesmen, Kak. Nah, asesmen ini itu kan yang di kurikulum Merdeka itu kan ada asesmen formatif, ada sumatif, ada juga yang berupa non-tes kan, Kak, seperti observasi, portofolio, atau penilaian kinerja. Nah, itu bisa kakak-kakak gunakan juga, disesuaikan dengan tujuan pembelajarannya, Kak ya. Kemudian nanti, nah disinilah dalam merancang kegiatan pembelajaran ini yang tadi Kak Dina sebutkan itu, bahwa di dalam merancang kegiatan pembelajaran kita harus dapat menyusun 3 bagian, kontennya, kemudian prosesnya, dan produknya. Nah, di dalam konten itu diharapkan bahwa kegiatan yang kita buat itu menyenangkan. Kemudian dan juga dapat mengembangkan keterampilan anak dan selaras dengan penilaian yang nantinya akan diterapkan seperti itu, Kak. Itu dari kontennya ya. Kemudian nanti dari prosesnya, nah itu nanti bisa Kakak sesuaikan dengan kontennya itu tadi. Nah, sebelumnya kakak-kakak merancang kegiatan ini itu disusun atas apa? Apakah kesiapan belajar anak, apakah minat bakat, atau gaya belajar mereka. Nah, jadi seperti itu, Kak. Itu bisa disesuaikan. Produknya juga seperti itu. Nah, itulah yang dikenal dengan pembelajaran berdiferensiasi di kurikulum Merdeka ini, kakak-kakak semuanya. Nah, selain 3 itu tadi, ada 4, 5, 6, dan 7 langkah selanjutnya. Yaitu yang pertama memperhatikan diferensiasi ini tadi, Kak, yang sudah saya sebutkan tadi. Terus yang kelima, mengembangkan sumber belajar, fasilitasi, dan sumber daya lainnya. Nah, ini juga yang mendukung dalam pembelajaran. Dan yang keenam, ini menyusun langkah pembelajaran. Ya, mulai dari pendahuluan, inti, sehingga akhirnya. Dan yang ketujuh, nah mungkin ini juga baru bagi saya, Kak, bahwa ternyata modul ajar khususnya PJOK ini
harus bisa ditambahkan satu komponen, yaitu menyusun rencana keselamatan. Nah, ini dibuat ya agar kita bisa mengantisipasi kejadian-kejadian yang terjadi saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Nah, ini juga memang harus dirancang, Kak. Jadi seperti itu. Nah, ini tujuannya. Mengapa desainnya mundur? Yang pertama, ini memulai dari tujuan akhir. Supaya apa? Supaya lebih fokus, bahwa jangan sampai kita lebih fokus pada kegiatan, bukan pada tujuan akhirnya nanti. Nah, sehingga pendekatan backward design ini berjalan mundur, Kak, dengan maksud menciptakan rencana pembelajaran dengan struktur yang baik. Jadi kita lebih fokus pada tujuan akhirnya nanti. Nah, yang kedua, backward design ini menjadi penerjemah kakak-kakak dalam menyusun perencanaan pembelajaran yang diawali dari tujuan. Nah, ya, tujuan, asesmennya, dan barulah merancang kegiatan pembelajaran. Nah, yang ketiga, kakak-kakak nanti mampu menciptakan pengalaman pembelajaran yang bermakna dan mendukung perkembangan komprehensif peserta didik. Nah, pembelajaran bermakna ini tadi, Kak, bahwa tujuan pembelajaran dan asesmen sampai ke kegiatan pembelajaran itu harus saling berkaitan. Fokus pada TP-nya itu tadi, sehingga pembelajaran lebih bermakna bagi anak-anak. Jadi ada acuannya, Kak, ada panduannya seperti itu. Nah, di sini nanti kita akan menganalisis. Nanti kakak-kakak akan saya bagikan link Figma Jamboardnya. Nanti kakak-kakak isi. Di situ ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya masukkan. Jadi kakak-kakak bisa langsung masuk ke link Jamboardnya. Oke, Kak, boleh masuk ke link Jamboard. Di situ nanti kakak-kakak berbagi dan inilah, Kak, apa namanya ya, saling berbagi dan saling berdiskusi lah, Kak, saling sharing gitu dari beberapa pertanyaan yang diberikan. Boleh langsung masuk ke Figma Jamboardnya, Kak. Saya kasih waktu 10 menit, Kak, ya. Oke, Kak Tommy sudah masuk nih. Ambil dulu sticky note-nya, Kak. Oke, boleh ambil sticky note-nya, Kak. Di sini ada 3 pertanyaan yang boleh Kakak isi. Apa yang Bapak Ibu harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang Bapak Ibu susun? Kak Lutfi, ambil dulu sticky note-nya, Kak, baru diisi.
Terus nanti pertanyaan kedua, apakah perencanaan pembelajaran yang kakak-kakak susun sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan, minat, dan kebutuhan peserta didik? Jika iya, jelaskan. Jika tidak, mengapa? Kemudian yang ketiga, apa yang Ibu Bapak maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran PJOK jika dimulai dari capaian akhir yang diinginkan? Izin Kak, punya saya kok nggak ada ya simbol-simbol ya? Siapa nih Kak? Irwin. Irwin. Nggak ada apa Ya, maksudnya nih Kak? Sticky note-nya ada, cuma perletakannya nggak ada. Kakak sudah masuk di Figma jemputnya? Oh, ini ada nih Kak. Coba Kakak arahkan ke bawah Kak. Kakak mungkin Sudah. Nah, turun ke bawah Kak. Ini ada di bawah nih. Nah, nih. Di sini Kak Muklis menuliskan, saya mengharapkan peserta didik semangat dalam pembelajaran sehingga peserta didik dapat melakukan pembelajaran sesuai dengan perencanaan. Kemudian Kak Lutfi, saya berharap peserta didik dapat merasakan pembelajaran dengan senang dan antusias tanpa ada tekanan atau paksaan sehingga tujuan pembelajaran yang ditetapkan dapat tercapai. Kak Tommy, saya berharap peserta didik terlibat aktif dalam proses pembelajaran, baik melalui diskusi maupun kolaborasi. Lanjut Kak, pertanyaan selanjutnya. Kak izin Kak, masih cari Kak. Oke, di bawah Kak, paling Iya. bawah. Di ini Kak, di modul 1 titik, di bawah modul 1 titik. 1.3 Kak. Izin Kak Julius. Ya. Ini saya udah melihat punya kakak yang lain, cuman saya masih mikir ini gimana ini di bawah kosong tapi bentar. Iya, saya pun sama gak nih, susah cari yang nggak ada. Sebentar. Kakak yang lain sih ada nih, ada Kak Lukman. Terlihat. Ya, cuman karena pakai HP juga, saya udah scroll ke bawah. Kak, kalau kesulitan boleh dari chat juga boleh Kak, tapi diusahakan di Figma-nya Kak ya supaya terekam ini Kak. Siapa? Ya.
Terus lanjut kakak-kakak yang kedua kalau sudah. Nah, di sini apa perencanaan pembelajaran yang kakak-kakak sudah pertimbangkan dari tingkat perkembangan minat dan kebutuhan. Di sini Kak Muklis, saya telah membuat perencanaan pembelajaran sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan peserta didik seperti membedakan atlet dan bukan atlet. Wah, mantap nih, di sekolah Kak Muklis nih banyak atlet berarti nih. Kemudian Kak Lutfi, saya rasa iya, karena dalam proses pembelajaran saya mengedepankan bagaimana peserta didik merasa nyaman dan dalam perencanaan pembelajaran yang didesain juga berpusat pada peserta didik. KM Reza, boleh lanjut KM? Kemudian Kak Tommy, ya perencanaan pembelajaran saya sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan minat dan kebutuhan khusus peserta didik. Kak Lukman sangat mempertimbangkan aspek tersebut supaya tujuan pembelajaran tercapai secara optimal. Oke, lanjut Kak. Di pertanyaan ketiga. Nah, nih. Apakah kakak-kakak dapat memaknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran jika dimulai dari capaian akhir yang diinginkan? Nah, ini maknanya. Capaian Kak Muklis, capaian akhir menjadi kompas yang menuntun saya dalam merancang setiap langkah pembelajaran. Dengan mengetahui tujuan akhir yang ingin dicapai, saya dapat menyusun strategi pembelajaran yang tepat dan efektif. Oke, Kak Muklis. Kak Lia nih, anunya nih, sticky note-nya nih. Ada lagi kah? Oke Kak, 2 menit lagi Kak ya. Nanti kakak-kakak juga bisa kok melanjutkannya setelah sesi ini. Kak Lutfi, saya memaknai bahwa dalam mencapai capaian akhir yang diinginkan, nih Kak Lia yang besar nih, yang punya Kak Lia yang udah saya besarkan ini, boleh ditulis di yang di sini. Tuh. Langsung klik ya. Oke, kakak-kakak nanti bisa dilanjutkan Kak ya di habis sesi ini. Jadi nanti kakak-kakak bisa menjawab kembali di linknya yang sudah diberikan nanti.
Baik Kak, kita lanjut ke materi selanjutnya. Ya. Nah, jadi ini yang tadi yang sudah kita di awal itu jelaskan bahwa dalam perencanaan pembelajaran atau modul ajar yang kakak-kakak buat itu diawali dengan mengidentifikasi capaian tujuan pembelajaran. Nah, seperti yang tadi disampaikan ada 4 komponen, A, B, C, D, audience, behavior, kondisi, dan degree. Nah, audience ini sasarannya Kak. Kemudian behavior ini sikap apa nanti yang berubah gitu dalam pembelajaran. Nah, behavior ini biasanya bisa dibantu dengan kata kerja operasional, Kak. Nah, itu bisa Kakak pakai yang versi Bloom atau yang lainnya. Nah, cuman yang lebih dikenal di dunia pendidikan itu sih memang versinya Bloom itu, Kak. Kemudian kondisi. Nah, kondisinya itu kegiatannya nanti Kak yang mau Kakak rancang. Apakah praktik? Apakah misalnya bukan, maksud saya apakah gerakan atau misalnya kakak-kakak mau melakukan senam atau mungkin diskusi dan lain sebagainya. Nah, kemudian degree. Nah, degree ini disesuaikan. Biasanya tuh kalau di kurikulum K13 itu kan ada sikap, kemudian pengetahuan, dan psikomotor. Nah, biasa kalau sikap itu degree-nya bisa saja dengan percaya diri gitu. Tapi kalau misalnya yang pengetahuan itu bisa saja dengan tepat, dengan benar gitu. Tapi kalau misalnya di keterampilan, nah itu bisa juga dengan misalnya dengan selaras seperti tadi tuh yang di tujuan pembelajaran di awal tadi itu. Baik Kak, nah di sini nanti saya akan bagi kakak-kakak menjadi 3 kelompok. Saya beri waktu 10 menit Kak, karena 10 menitnya nanti digunakan untuk presentasi. Jadi saya berikan waktu 10 menit kakak-kakak untuk sharing tentang RPP yang dibuat. Bebas Kak, nanti mau pakai RPP siapa nanti ditentukan. Nah, kakak-kakak semua nanti menelaah semua apakah dari tujuan pembelajaran, asesmen, dan aktivitasnya itu tadi itu udah sesuai seperti itu Kak. Saya bagi 3 kelompok. Saya bagi 3 kelompok. Oke Kak, saya kasih waktu 10 menit. Nanti bebas Kak ya mau pilih RPP siapa, nanti dipresentasikan hasilnya. Oke Kak, bisa masuk ke roomnya masing-masing. Kak Rizal, Kak Apriyadi bisa mengklik linknya. Kak Rizal.
Halo Kak Rizal. Halo Kak Rizal.
Udah. Kelihatan kita tadi. Oke, kakak-kakak, saatnya kita presentasi, Kak ya. Kita pakai spin, Kak ya. Siap, Kak? Supaya lebih adil, kita pakai spin, Kak ya. Oke, kelompok 2, Kak. Di sini ada Kak Irwin, Kak Apriyadi, dan Kak Tommy. Boleh di-share, Kak. Kak Irwin, Kak Tommy, Kak Apriyadi. Izin menjawab yang presentasi nanti Kak Tommy. Siap, siap. Lanjut, Kak. Dipersilahkan Kak Tom, mana suaranya? Baik Kak. Di sini saya memakai modul yang saya pakai waktu supervisi kemarin Kak. Ya, boleh Kak. Mohon maaf Kak kalau misalnya dari apa yang saya buat ini masih kurang baik. Sama-sama kita belajar Kak. Baik, di ini Kak, saya yang pertama pastinya yaitu modulnya cover.
Terus kelanjutannya bisa kita lihat informasi umum, masuk ke bawahnya yaitu kompetensi inti. Kompetensi inti ini ada banyak: capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik materi ajar, kegiatan berdiferensiasi. Masuk ke C yaitu kegiatan inti. Kegiatan pembelajarannya ada beberapa. Berikutnya deskripsi kegiatan, Kak. Dan kegiatannya serta alokasi waktu. Baik, cuma segitu aja, Kak. Dan itu bawah-bawahnya lembar kerja peserta didik PJOK yaitu basketball. Oke, asesmennya Kak boleh tunjukkan Kak? Tidak ada asesmennya, Kak. Oh, enggak ada ya? Kenapa enggak ada Kak? Belum dibuat, Kak. Oh, belum. Tapi ini sudah masuk, ini sudah disupervisi atau belum Kak? Kebetulan ini sudah disupervisi Pak, Sudah. Kak, dari Yang supervisi siapa Kak? Kepala sekolah? langsung dari kepala sekolah, Kak. Oh, siap. Tanggapannya gimana Kak? Karena kemarin tidak fokusnya ke modul, Kak, lebih terfokus ke disiplin positif, Kak. Jadi di PMM itu ada temanya disiplin positif, jadi kita fokusnya ke situ baru ke modul. Oke. Modul sudah tercapai, semua sudah terrealisasi, cuman kemarin agak kendala di disiplin positif, di rubrik penilaian saya kurang banyak komunikasi dengan murid, jadi sehingga saya agak sedikit banyak koreksi, Kak, dari kepala sekolah. Baik. Ada menyinggung asesmen Kak? Enggak ada, Kak. Oh, enggak ada. Baik. Boleh tunjukkan tujuan pembelajarannya Kak? Tujuan pembelajaran. Di atas Kak, udah lewat itu. Ya. Oke. Tujuan pembelajarannya yang pertama, melalui diskusi peserta didik dapat mengidentifikasi masalah umum dalam teknik dribbling dan passing dalam basket dengan benar. Melalui pengamatan peserta didik dapat menganalisis solusi yang untuk mengatasi masalah dalam teknik dribbling dan passing dengan benar. Berikutnya, melalui pengamatan peserta didik dapat menerapkan solusi dalam latihan dan permainan kecil dengan benar. Berikutnya, melalui diskusi peserta didik dapat mengevaluasi hasil dan efektivitas teknik yang diterapkan dengan benar. Baik. Ini teori ya Kak? Oh, teori. Teori, jadi di kelas ya? Ya, ada yang di kelas, ada yang di lapangan karena dibagi waktunya, Kak. Oke, siap. Oke. Baik, kakak-kakak dari kelompok 1 dan kelompok 3 ada yang mau ditanggapi? Dari kelompok 2? Kalau saya lihat TP-nya sudah ABCD. Tapi mungkin ada kakak-kakak yang lain dari kelompok lain menanggapi. Ada Kak? Di sini kelompok 1 ada Kak Aji, Kak Aulia, Kak Lia, Kak M Reza. Di kelompok 3 ada Kak Dina, Kak Lukman, Kak Lutfi, Kak Muklis. Tidak? Kalau tidak, kita lanjut Kak. Oke. Tidak ada kayaknya, Kak. Siap, baik. Oke, terima kasih Kak Tommy untuk presentasinya. Ya, baik Kak. Ya, siap. Kita lanjut ke kelompok lainnya Kak.
Boleh share screen-nya ya. Kita lanjut. Oke. Oke, kelompok 3 ini. Ya. Ada Kak Dina, Kak Lukman, Kak Lutfi, Kak Muklis. Dipersilahkan. Baik Kak, siap. Oke, mungkin ini modul yang baru coba saya buat nih Kak ya. Setelah ada dapat pengarahan kemarin kan, jadi ada dapat mencoba lah untuk buat modul sendiri, tapi dengan pengalaman setelah mengajak di lapangan gitu kan. Jadi untuk modulnya di sini untuk informasi umum ya tetap ada identitas dan sebagainya, referensi awalnya juga, terus profilnya juga, sarana prasarana, target peserta didiknya juga ya. Terus dengan model pembelajarannya, lalu di sini juga ada kompetisi intinya dengan tujuannya sebagai berikut, passing bawah, jadi seperti kayak mengetahui kemampuan, namanya apa, gerak dasarnya gerak dasar dalam melakukan passing bawah itu kan. Jadi inti garis besarnya seperti itu. Lalu untuk selanjutnya ada pemahaman bermakna. Di sini kita ada pertanyaan pemantik. Ini setelah kita sudah melakukan asesmen diagnostik. Jadi dapatlah pembuatan modul ini gitu kan. Jadi untuk kegiatan pembelajarannya di sini juga sudah ada persiapan pembelajaran, lalu kegiatan pembelajarannya di sini juga kita ditekankan untuk yang disiplin positif ya untuk yang kegiatan itunya. Lalu kegiatan inti di sini menggunakan diferensiasi proses. Jadi di sini sudah dibagi per 3 kelompok. Kelompok yang pemula, kelompok yang sedang atau menengah, dan juga kelompok yang sudah menguasai atau mulai menguasai. Gitu. Lalu di sini juga sudah ada langkah penutupnya juga. Lalu untuk asesmen diagnosis kemarin, ini saya menggunakan ini yang sudah tertera di layar. Untuk yang keterampilannya kita lakukan, berarti kita asesmen diagnosis ini saya ambil kesimpulan bahwa kalau dia bisa melakukan atau menjelaskan teknik passing bawah ataupun memang semua teknik dasar dalam permainan bola voli, saya anggap mereka sudah menguasai gitu, secara dasar. Lalu di sini ada asesmen pengetahuannya, karena tadi ada di tujuan pembelajaran juga ada memahami dan bisa mempraktekkan. Nah, jadi di sini ada asesmen pengetahuannya dalam bentuk pilihan ganda ya, asesmennya. Selanjutnya juga ada penilaian keterampilan, yaitu penilaian motoriknya. Nah, di sini rubrik penilaiannya. Jadi setiap langkah-langkah yang dilakukan dicentang di posisi ya. Jadi kalau misalnya tidak dilakukan berarti tidak. Selanjutnya, nah ini seperti tolak ukur untuk penilaiannya gitu. Jadi patokan penilaian. Juga di sini juga ada refleksi peserta didik dan guru yang sebagai bentuk LKPD juga kan.
di sini. Jadi mereka merefleksi apa yang sudah mereka dapat. Nah, mungkin itu saja Kak yang sudah saya sampaikan. Baik, terima kasih Kak. Dari kakak-kakak yang lain ada yang mau menanggapi? Boleh ke tujuan pembelajarannya Kak di Oke, Kak Irwin. Oh, sebentar, ya. Yo, Kak Irwin, persilakan. Ya, Kak Irwin, dipersilakan. Oh, pantaslah suara saya tak dengar. Kak Lukman, mau nanya boleh Ya. di scroll ke atas enggak? Yang posisi mana tuh, Bang? Bentar ya. Tujuan boleh, tujuan boleh. Tujuan, nah ini Bang udah di posisi tujuan pembelajaran nih. Tujuan Tapi pembelajaran. punya saya tak bergerak pula tuh. Punya saya tak bergerak. Oh iya Kak? Oh. Oh, sinyal kali Bang. Oke, tak apa. Kalau salah maklum ini. Oke, pertanyaan yang siap. pertama di sini di RPP Bang Lukman ini udah menunjukkan kriteria backward atau belum? Itu satu. Kedua, kalau ada bolehlah kita kan saling sharing nih. Saya pun belum paham benar dengan backward nih. Kalau backward tuh sama dengan understanding by design kalau tidak salah saya. Itulah pokoknya. Ya. Kemudian yang kedua di dalam modul Kak Firman ini boleh enggak tunjukkan saya sini salah satu mungkin proses pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian apakah model pembelajaran diferensiasi yang Kak Lukman terterakan di modul ini apakah hanya sekali dalam pembelajaran atau pertemuan yang selanjutnya atau gimana gitu. Oke, terima kasih. Siap. Dijawab dengan singkat ya Kak ya. Oke, siap Kak. Jadi di sini kalau misalnya dalam backward design ya Kak ya, saya pun juga masih sedikit memahami gitu kan, masih belum juga antara memahami sama antara Anda tuh masih diambang-ambang nih Bang Erwin. Jadi modul ini pokoknya intinya itu modul ini tercipta setelah saya melakukan pembelajaran yang sebelumnya tidak dilakukan kayak gini gitu. Jadi saya buatnya seperti ini supaya menarik perhatian antusias peserta didik, juga membuat pembelajaran itu menyenangkan. Itu yang pertama yang bisa saya jawab dari pertanyaan Bang Edwin. Terus yang kedua, untuk berdiferensiasi nih Bang, jadi posisinya kita sama kayak melakukan pengulangan juga kan. Jadi posisinya kalau misalnya kita 3 jam atau 4 jam pertemuan gitu kan, 4 kali pertemuan atau 3 kali pertemuan, jadi pertemuan pertama dan pertemuan kedua itu tetap kita melakukan hal yang sama. Jadi kelompok 1 di sini dikelompokkan yang bagi masih pemula Bang ya. Jadi diferensiasi proses di sini. Pemula jadi dilemparkan dengan temannya sejawat untuk passing dasarnya. Jadi dia melakukan passing yang di tempat gitu dengan memperhatikan posisinya dan juga gerakannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kelompok yang kedua ini adalah kelompok yang mulai melakukan atau mulai bisa melakukan passing bawah. Jadi mereka dibuat per kelompok gitu, jadi satu orang ada di tengah yang mendistribusikan bola. Jadi yang di tengah itu melempar bola langsung di passing sama kawannya sebelahnya sampai bola itu jatuh. Kalau jatuh nanti yang pemain tengah melemparkan lagi. Lalu untuk yang ketiga itu adalah kelompok yang sudah memiliki pemahaman yang cukup untuk passing bawah dan juga keterampilannya. Jadi dia mini game passing dengan poin 10, hanya peraturannya tidak boleh apa-apa selain passing bawah. Nah, jadi untuk pembelajaran seperti ini dilakukan secara berulang sih, Bang. Karena nanti ada apa? Misalnya ada di kelompok yang pemula ini pengen ikut main juga, otomatis kan berarti dia termotivasi untuk mengikuti kompetisi gitu kan. Jadi dengan secara tidak langsung mereka bersatu dengan yang bisa, jadi kemungkinan bakalan ngikut untuk bisa menguasai passing bawah. Mungkin itu yang bisa saya jawab, Bang Erwin. Oke, terima kasih. Berarti kalau dari tujuan pembelajaran ini berarti bertemakan hanya passing bawah gitu. Ya, siap passing bawah. Oke, berarti dengan proses dengan modifikasi proses gitu. Iya, model pembelajaran proses. Oke, terima kasih. Berarti secara kelompok ya. Secara kelompok. Oke, secara kelompok. Ya, Bang, sama-sama.
Ya, baik. Sudah tercerahkan ya Kak Irwin ya? Sudah, Kak. Siap. Baik, kita lanjut ke kelompoknya Kak Aji, Kak Aulia, Kak Lia, dan Kak Emreja. Boleh dipersiapkan share screen-nya Kak. Dari kelompok 1, breakout room 1. Kak Aji, Kak Aulia, oke, Kak Emreza. Halo, kedengaran Abang? Kedengaran Kak. Oke, jadi ini modul yang saya buat. Nah, jadi yang pertama ya pasti ada informasi umum termasuk identitas modul, terus ada kompetensi awal, kemudian sarana dan prasarana, terus ada model pendekatan dan metode pembelajaran. Di sini untuk modul ini nih, saya pakai model TBL, kemudian pakai pendekatan saintifik dan TPACK, kemudian memakai metode demonstrasi. Terus untuk kurikulum Merdeka ini, profil pelajar Pancasilanya itu pertama beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian bergotong royong, terus targetnya itu peserta didik. Kemudian ada tujuan pembelajarannya. Nah, ini tujuan pembelajarannya, materinya tentang permainan bola besar yaitu voli, terus tekniknya passing bawah. Ini ada mempraktekkan, mampu menganalisis, terus mampu memahami serta mampu mengembangkan tentang nilai-nilai gerak teknik passing bawah pada bola voli. Kemudian ada pemahaman bermakna. Nah, ini juga ada pertanyaan pemantik belum memasuki materi pembelajaran. Terus ada kegiatan intinya. Ini kegiatan intinya. Jadi ada religius dan integritas, kemudian karakter dan life skill, terus ada persepsinya, ada motivasinya, ada pemberi acuannya. Nah, baru masuk ke kegiatan literasinya. Seperti yang ada pada gambar, silakan dilihat. Nah, ini saintifiknya. Ada melihat, mengamati, membaca, menulis, menyimak, dan menanya. Kemudian ini pembagian kelompok, mengorganisasikan peserta didik. Kemudian saat kegiatan inti juga melakukan pembimbingan secara individu maupun kelompok. Setelah itu mereka baru menyajikan hasil karyanya atau mempraktikkan. Kemudian menganalisis dan mengevaluasi proses penanganan masalah. Terakhir baru untuk melakukan refleksi, menyampaikan materi yang selanjutnya, kemudian ditutup dengan doa dan salam. Untuk kegiatan inti. Kemudian ada penilaian. Di sini ada 3 penilaiannya. Pertama ada penilaian afektif, kemudian ada penilaian kognitif, terus ada penilaian psikomotor. Ini ada tambahan remedial sama pengayaan. Ya, seperti itu juga. Sisanya ada bahan ajar sama LKPD. Oke, itu ya. Baik, ya baik. Terima kasih Kak. Boleh diarahkan ke tujuan pembelajaran, Kak. Baik, dari room 2 dan room 3 kelompoknya, anggota kelompoknya ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan kakak-kakak? Dilihat dari tujuan pembelajarannya, kemudian aktivitas kegiatannya dan asesmennya. Ada yang mau ditanyakan Kak? Kak Lukman, boleh Kak. Yuk. Izin Kak untuk bertanya Kak Reza. Untuk asesmennya modulnya seperti apa Kak? Dengan tujuan pembelajaran yang untuk mempraktekkan dan menganalisis aktivitas keterampilan variasi gerak ini.
Soalnya saya tidak nggak kelewat tadi untuk apa asesmennya gitu. Mungkin itu aja. Terima kasih. Ya. Baik, Lukman, untuk tadi apa asesmen? Asesmen yang tujuan pembelajarannya itu mempraktikkan tuh Kak, yang ditanya Kak Lukman. Ada tidak? Oke, untuk jawabannya mungkin dari kelompok saya ada yang ingin menjelaskan. Atau kakak tunjukkan asesmen Kak, bagian asesmen coba ditunjukkan. Ya, Kak Irwin mau bertanya atau menanggapi? Mau menanggapi, cuman saya di sini enggak ada tuh, enggak nampak gambarnya kelompok Bang Reja. Gambar apa tuh Kak maksudnya? RPP-nya. Atau perangkat lah pokoknya. Di sini enggak ada di tempat saya. Oh, Tidak nampak screen-nya Bang ya? Iya, enggak nampak. Jadi kita susah juga mau menjelaskannya. Mungkin sinyal Kak Irwin di tempat Kak Irwin. Kalau Kakak ada kah? Ada Kak, ada. Oh, kalau saya enggak ada pula tuh. Oke. Mungkin gini, mungkin asesmen itu penilaian yang berbentuk praktek kali ya, Bang Reja. Iya, benar. Praktek ya? Atau ini analisis kan bisa dilakukan dengan cara asesmen, misalnya kasih LKPD itu bisa. Tapi kalau makanya saya tidak lihat tujuannya di sini. Jadi saya takut salah jawab nanti. Jadi kalau misalnya gini ya sih, kalau menurut saya pribadi ya, kalau misalnya di situ tujuan pembelajaran mempraktekkan, itu bisa juga dengan asesmen rubrik penilaian. Misalnya passing dengan posisi tangannya seperti ini, poinnya segini. Dengan kakinya tepuk kayak gini, poinnya segini gitu. Tapi kalau misalnya dengan cara menganalisis atau mengevaluasi, itu bisa dengan cara LKPD tadi atau pemberian soal berbentuk pilihan ganda. Itu sih. Terima kasih. Ya. Nih Kak Lukman nih sudah ditunjukkan penilaian praktiknya. Ada yang mau ditanggapi Kak? Oke, Bang Irwin. Tidak ada sih Kak. Aman sih, aman. Oke. Soalnya tadi saya kelewat di situ aja. Ya, pengen tahu aja sih. Tapi makasih Bang Edwin masukannya. Soalnya untuk masalah assessment ini kan kita juga posisinya agak apa ya, dalam artian masih pengen untuk mengetahui capaian pembelajaran gitu kan. Jadi takutnya kita ngasih asesmen ini tapi tidak sesuai dengan apa yang kita pengen gitu. Ya, jadi betul. Akhirnya saya pengen lihat juga kan supaya ada perbandingan gitu kan antara yang satu dengan yang lain. Jadi bisa kita cari apa yang terbaik untuk penilaian mereka. Walaupun mereka yang malas-malas mencoba gitu kan, kalau misalnya ada rubrik penilaian yang lebih simpel gitu kan, itu yang mungkin saya cari, Bang. Karena kalau udah kan lebih nilai itu kan lebih enak, karena kurikulum Merdeka ini kalau dia mau melakukan aja udah dapat nilai Bang Kevin kan? Iya betul. Jadi posisinya saya pengen tahu aja sih untuk membandingkan ada yang lebih mudah atau enggak untuk yang asesmennya. Makasih. Baik, kalau izin ini simpel ya sih sebenarnya. Kalau berbicara tentang asesmen, kita lihat dulu tujuan pembelajaran. Kalau mempraktekkan bikin rubrik penilaian, kalau misal mengevaluasi bikin kayak LKPD atau pilihan ganda. Itu ya sih kalau menurut saya. Siap. Oke, siap. Makasih Bang Erwin. Oke, KM Reza, sudah baik apa yang disampaikan. Boleh ditutup share screen-nya, Kak. Baik, kakak-kakak, terima kasih untuk diskusinya mengenai rencana pembelajaran yang sudah dibuat. Nah, dari apa yang sudah kakak-kakak buat, ya, nanti kakak-kakak menyempurnakan RPP atau modul ajar yang sudah kakak diskusikan tadi, tapi
bagi yang tadi RPP-nya tidak didiskusikan, berarti kan udah ada gambaran tuh Kak. Nah, buat RPP-nya itu dengan pendekatan big word design. Seperti itu Kak. Ya, jadi RPP yang Kakak buat yang tadi di awal itu, nah sekarang Kakak buat dengan pendekatan backward design. Mulai dari komponen utamanya tujuan pembelajaran, kemudian asesmen, dan yang ketiga aktivitas. Nah, di dalam backward design itu kan ada 7 langkah tuh Kak, sampailah ke rencana keselamatan. Nah, tadi kalau saya lihat memang bahwa ini kan baru nih, jadi untuk poin rencana keselamatannya tadi belum ada, itu yang terlihat yang presentasi ya kakak-kakak ya. Jadi nanti boleh ditambahkan, dan apa yang sudah kakak-kakak buat modul ajarnya itu nanti disempurnakan dengan bentuk pendekatan backward design ya Kak. Nah, di LMS, di materinya juga sudah disampaikan tuh Kak, langkah-langkah membuat backward design, jadi kakak-kakak bisa buat dengan bentuk backward design. Nah, pada lakukan modul 16 ini, nah ini menjadi bagian awal dari penilaian aksi nyata di akhir paket modul 2 ini Kak nanti. Di akhir paket modul keduanya. Jadi kakak-kakak buat modul dengan bentuk backward design-nya ini Kak. Nah nanti bisa dilakukan dan dikumpulkan di LMS-nya Kak. Dan akan diberi waktu pengerjaan dan akan diunggah bersamaan dengan perangkat tugas lakukan lainnya pada alur aksi nyata nantinya. Nah, di akhir sesi ini kakak-kakak nanti bisa dapat menyusun perencanaan pembelajaran PJOK dengan menggunakan backward design. Baik, kegiatan kita hari ini telah selesai. Sebelum diakhiri, saya minta ada kakak yang bisa menyampaikan refleksinya dari apa yang sudah kita pelajari. Minta Kak Desi. Kak Desi adakah? Udah masuk Kak Desi? Kayaknya terkendala sinyal ini nih. Minta. Nggak ada. Kak Rizal adakah Kak Rizal? Kak Rizal ada kegiatan ini nih. Oke, minta Kak Tommy lah, Kak Tommy. Halo Kak. Kak Tommy masih berada di Jimit kita? Halo Kak Tommy. Kak Dina, bolehlah Kak Dina. Kak Din. Hadir Kak. Oke, Kak berikan refleksi dari modul hari ini yang sudah dipelajari Kak. Untuk refleksi menurut saya sendiri, di sini saya bisa belajar untuk cara menulis modul. Memang sebagian kami di sekolah juga ada belajar cara buat modul, tapi di sini saya merasa sedikit banyak kurangnya. Di modul saya itu beda dari yang dijelaskan tadi gitu. Itu sih kalau menurut dari saya. Oke. Dari bedanya tersebut gimana Kak nanti ke depannya Kak? Dari beda itu pasti saya akan tambahkan yang kurang dengan saya, sehingga modul saya itu bisa lebih baik lagi dari yang sebelumnya gitu. Tadi kan yang terakhir saya nggak ada masukan penanganan rencana keselamatan. Oke, baik. Terima kasih Kak ya atas refleksinya. Artinya adanya pengembangan seperti itu ya Kak ya. Dari modul yang akan dibuat seperti itu. Baik kakak-kakak, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, bagi yang tidak berhalangan boleh dibuka kameranya Kak. Kita foto bersama Kak. Kak Aulia, Kak Tommy, Kak Lukman, Kak Muklis, Kak Apriyadi, Kak Aji, Kak Rizal. Oke Kak, kita foto bersama Kak ya.
1, 2, 3. Oke, Kak Lukman. Mohon bantuannya juga, Kak. Untuk foto. Siap Kak, siap. Oh, gayo yo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih kakak-kakak atas partisipasinya hari ini. Kita ketemu minggu depan. Minggu depan tuh kita agak padat nih, Kak. Selasa, Rabu, dan Jumat. Nah, itu 3 JP semua. Nah, ini persiapan kita untuk tatap muka. Jadi mohon kakak-kakak persiapkan waktunya dengan baik karena ini persiapan kita juga untuk tatap muka. Dan saya ingatkan tugas-tugasnya itu kan batasan mandiri, Kak, batasan pembelajaran. Jadi saya tidak mengambil tanggal sebelum batasan itu. Jadi kalau misalnya saya kirim, kemudian batasannya itu kakak-kakak ada yang belum mengerjakan, berarti kakak terlambat dalam mengatur waktu seperti itu, Kak. Jadi mohon kakak-kakak dapat mengerjakannya. Saya juga mengerti kakak-kakak juga punya aktivitas lain. Tapi harapan kita bersama bahwa inilah bukti keseriusan kita bersama gitu untuk memajukan guru-guru PJOK khususnya di Kalimantan Barat. Siap, Kak? Siap. Baik, sampai ketemu lagi. Tapi sebelum kita tutup dengan doa, Kak. Minta Kak Muklis, pimpin doa Kak Muklis. Mic-nya Kak, suaranya Kak. Muklis. Oke, sebelum mengakhiri Zoom hari ini, mari doa menurut agama dan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Kak. Sampai ketemu minggu depan Kak ya. Tetap semangat. Nanti kita lanjut di chat grup aja Kak ya. Oke, saya mau lanjut di kegiatan berikutnya. Siap Kak ya? Siap Kak, terima kasih. Ya, sampai ketemu lagi Kak. Ya. Undur diri. Kak, makasih Kak. Sama-sama Kak.